Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hasanah dari kelas Pendidikan Kimia 4C dengan NIM 2108076077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hadis. Hadis yang pertama itu berkait dengan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasi bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Artinya dari An-Nas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa hadis tersebut menjelaskan seorang yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu atau belajar ilmu agama misalnya, maka Allah akan mempermudah jalannya, seperti memberikan kemudahan pemahaman kepadanya, dan orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, hadis tentang alam. An Abdullah bin Mas'ud lamma usyari bi Rasulih sallallahu alaihi wasallam antuhiya bihi ila sidratil muntaha wahiyya fi sama'i sadisah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard yafuq ba'du minha wa ilaiha yuntahiya ma yumbadu bihi min fawqiha fayuqbadu minna. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, maka dihentikan di Sidrah al-Muntaha, yaitu tempat yang terletak di langit keenam. Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara di sana dan ditahan padanya, dan sesuatu dari atas sana berhenti padanya, lalu ditahan padanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita seharusnya sebagai umat Islam bangga dengan hasanah keilmuan yang kita miliki, yang mana Islam memiliki hasanah keilmuan kitab, riwayat yang sudah menjelaskan bagaimana keadaan luar angkasa jauh sebelum para ilmuwan modern menemukan teori antariksa, di mana sesuatu dari bumi yang sudah sampai di luar angkasa tidak dapat jatuh ke bumi, dan yang di luar angkasa juga tidak dapat turun ke bumi. Maksudnya akan tetap berada pada posisi luar angkasa. Dari status tersebut kita dapat mengambil statusnya sebagai status sahih. Dan hikmahnya, yang pertama selalu taat kepada Allah, yang kedua senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan, dan yang ketiga senantiasa tahu akan bentuk bumi. Yang ketiga, hadis tentang kimia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutannafasa fil ina'i aw yunaffasa fihi. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas.
Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa beberapa penelitian di era modern membuktikan bahwa meniup makanan atau minuman yang panas dapat membahayakan kesehatan, sebab udara yang keluar melalui tiupan atau hembusan nafas merupakan udara yang telah rusak dan mengandung karbon CO2. Ketika bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Artinya, ketika kita meniup sesuatu, sebenarnya kita mengeluarkan CO2, sementara itu pada makanan dan minuman panas akan mengeluarkan uap air atau H2O, dan proses pembuangan atau meniupkan nafas itu akan mengeluarkan senyawa kimia CO2. Hal ini sesuai persamaan reaksi. Pembentukan asam karbonat dari tiupan itu adalah CO2 plus H2O menghasilkan H2CO3. Nah, kita dapat mengambil hikmah dari hadis sahih tersebut adalah yang pertama, tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Yang kedua, semakin bersyukur atas nikmat dari Allah dan senantiasa berhati-hati. Yang keempat, hadis tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'il raqidi, yang artinya Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkemih pada air yang tergenang. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan dilafalkan oleh An-Nasa'i. Hal ini dapat dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis tersebut melarang setiap orang berkemih pada air yang diam atau tidak mengalir. Maksudnya yaitu air yang tergenang. Menurut Al-Munziri bahwa ada riwayat dari Muslim, An-Nasa'i, dan hadis A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dari hadis Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah. Lafal At-Tirmidzi. Dari sekian banyaknya hal tersebut dapat dikatakan bahwa hadis tersebut memiliki status kualitas sahih. Dan kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan. Yang kedua, lebih peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, sadar akan hematnya air dan kebutuhan air semasa depan. Yang kelima, hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadaini fi shalat al-hayati wal aqrab. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membunuh dua hewan hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membunuh ular. Ini karena berlaku umum untuk semua jenis ular. Hal tersebut
dikarenakan ular dan kalajengking adalah hewan yang berbahaya, sehingga lebih baik untuk dibunuh. Hadis tersebut beriwayat sahih, dan hikmah yang dapat kita ambil adalah senantiasa bersyukur karena Allah telah memberikan kenikmatan. Yang kedua, lebih berhati-hati, dan yang ketiga, menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang keenam, hadis tentang matematika. Man soma Ramadan summa ba'ahu sita min syawalin kana kasayima dhahar. Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis tersebut terdapat keutamaan ibadah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai puasa Ramadan, ditambah hari setelah pada bulan Syawal, seperti puasa selama 1 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa pahala seorang muslim yang melaksanakan kedua jenis puasa tersebut sebanding dengan pahala seorang muslim yang melakukan ibadah puasa dalam 1 tahun. Adapun jika ditinjau melalui operasi hitung matematika, pertanyaan yang muncul ialah bagaimana nilai ibadah puasa 1 bulan 6 hari setara 1 tahun. Nah, status hadis tersebut adalah sahih, dan hikmahnya yang dapat kita ambil adalah lebih teliti dalam kehidupan, senantiasa taat kepada Allah, dan senantiasa bersabar. Yang ketujuh, hadis mengenai matematika yang berhubungan dengan lingkungan. Qala fi ma saqat alanhu wa ghaimul asyru fa imma saquya bisinayita nisful usyri, yang artinya tanaman yang mendapat air sungai dan tada hujan zakatnya 10, dan tanaman yang mendapatkan air dengan cara usaha seperti dengan kincir angin dan perairan lainnya zakatnya 1/20. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas terdapat 2 bilangan pecahan, yakni 1/10 dan 1/20. Terjemahan dari setengah 1/10 adalah 1/20. Oleh karena itu, dalam hadis ini di atas tidak hanya memuat bilangan pecahan satuan 15, namun terdapat juga operasi perkalian pada bilangan, yang mana dijelaskan pada 1/2 dikali 1/10 yang menghasilkan 1/20. Nah, hadis tersebut berstatus sahih, dengan hikmah yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih teliti. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang peduli. Yang kedelapan, hadis mengenai tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu qata'an amaluhi illa min salasi, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'u lahu. Artinya, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikannya. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan satu di antara perkara yang tak terputus amalannya bagi seorang manusia walaupun ia telah meninggal dunia adalah sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya bagi seorang. Para ahli ilmu menyatakan bahwa sedekah jariah memiliki banyak macam dan jalannya.
seperti membuat sumur umum, membangun masjid, membangun jalan atau jembatan, dan menanam tumbuhan, baik pohon maupun biji-bijian atau tanaman pangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah untuk semua jenis hewan dan makhluk bersenyawa di dalamnya terdapat pahala. Seorang muslim yang menanam tanaman tak akan pernah rugi di sisi Allah, sebab tanaman tersebut akan dirasa bermanfaat oleh manusia dan hewan, bahkan bumi yang kita tempati sekarang. Tanaman yang kita pernah tanam lalu diambil oleh siapa saja, baik dengan jalan yang halal maupun jalan yang haram, maka kita sebagai penanam tetap mendapatkan pahala, sebab tanaman tersebut berubah menjadi sedekah bagi kita. Penghijauan merupakan salah satu amalan soleh yang mengandung banyak manfaat. Manfaat tersebut tidak hanya sebagai manusia di dunia, namun untuk membantu kemaslahatan akhirat. Tanaman dan pohon ditanam oleh orang muslim memiliki banyak manfaat, seperti pohon bisa menjadi naungan bagi manusia dan hewan. Buah dan daunnya terkadang bisa dimakan. Batang bisa dibuat berbagai peralatan, dan akarnya bisa mencegah terjadinya erosi dan banjir. Daunnya bisa menyejukkan pandangan bagi orang yang melihat, dan pohon itu juga bisa menjadi pelindung dari gangguan tiupan angin. Membantu sanitasi lingkungan dalam mengurangi polusi udara, dan masih banyak manfaat lainnya. Status dari hadis tersebut adalah sahih, yang mana memiliki hikmah. Yang pertama, kita sebagai umat muslim senantiasa bersyukur karena kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, kita sebagai umat muslim senantiasa ingat kepada Allah atas apa yang telah diberikan. Dan yang ketiga, senantiasa peduli dengan lingkungan sekitar, terutama tanaman, hewan, dan bumi ini.